Jokowi semakin aneh, mengada-ngada. Setelah sebelumnya berbagai tokoh menganggap Jokowi akan tumbang, kini Jokowi mendekati ketumbangan. Akankah Front Pembela Islam turun tangan akan hal ini? Akankah semakin hancurnya Indonesia di tangan Jokowi, Habib Rizik Syihab turun tangan? Jokowi mengeluarkan kebijakan yang membuat dirinya semakin goyang, mendapat kecaman, hingga dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Jokowi semakin gemetar, takut. Sebagaimana dilansir dari Gelora News, Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan virus corona yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo menuai polemik. Tak sedikit yang menilai Perpu tersebut syarat kepentingan kaum oligarki. Tak heran, Perpu tersebut kini berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh para tokoh, termasuk Amin Rais. Diskon bagi pelanggar konstitusi masih bisa rakyat maklumi untuk mereka yang disebut oleh para oligarki kekuasaan sebagai anak milenial. Sindir politisi Demokrat Taufik Rendusara melalui akun Twitter pribadinya Minggu 19 April tahun 2020. Namun demikian, hal ini menjadi haram bila yang mempraktekkan oligarki kekuasaan adalah sang kepala negara. Hal inilah yang dicermati beberapa pihak, bahwa Perpu tersebut lebih kepada tujuan membentengi penyelenggara negara dari hukum dengan dibalut penanganan wabah COVID-19 atau wabah virus corona. Jokowi bukan bagian dari milenial. Karena itu, rakyat berhak minta pertanggungjawaban melalui konstitusi yang sah di Republik ini. Tegas Taufik Rendusara melalui akun Twitter pribadinya. Baginya, rakyat wajib meminta pertanggungjawaban kepada kepala negara bila sudah tercium melakukan pelanggaran konstitusi. Diskon bagi pelanggar konstitusi masih bisa rakyat maklumi untuk mereka yang disebut oleh para oligarki kekuasaan sebagai anak milenial. Jokowi bukan bagian dari milenial. Karena itu, rakyat berhak minta pertanggungjawaban melalui konstitusi yang sah di Republik ini. Wajib hukumnya diminta pertanggungjawaban kepada konstitusi negeri ini sebagai pelindung demokrasi di Republik yang kita cintai bersama, kata Taufik. Di sisi lain, ia mengapresiasi beberapa wakil rakyat di Senayan yang mengkritisi keberadaan Perpu 1 tahun 2020. Baginya, kritikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan usaha penegakan demi melindungi demokrasi. Adapun Perpu yang diduga mengandung unsur-unsur kekebalan hukum penyelenggara negara berkenaan dengan isi pasal 27 Perpu 1 nomor tahun 2020, pasal 1, 2, dan 3. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara. Pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perpu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikat baik, dan segala keputusan berdasarkan Perpu bukan objek gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.
Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemik COVID-19 atau virus corona menjadi sorotan banyak kalangan, terutama para politisi dan juga aktivis. Berbagai tudingan atas pembuatan Perpu Corona itu muncul, mulai dari dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil, hingga ada pasal-pasal yang membuat pejabat kebal hukum dan berpotensi menyalahgunakan wewenang. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat juga menolak kehadiran Perpu tersebut. Anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Nasir Jamil, bahkan merasa yakin bahwa semua fraksi di parlemen akan menolak terbitnya Perpu oligarki tersebut, termasuk mereka yang berada di barisan koalisi pemerintah atau Presiden Joko Widodo. Hanya saja, sambungnya, fraksi-fraksi koalisi pemerintah tidak berani bersuara lantang. Sebenarnya, semua fraksi marah dengan adanya Perpu itu. Cuma mereka kan dekat dengan pemerintahan, nggak beranilah. Hampir semua menolak Perpu, ungkap Nasir, Minggu 19 April 2020. Politisi PKS itu menilai sikap sejumlah kader partai koalisi yang resah dengan Perpu tersebut menjadi tanda bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan Perpu. Namun demikian, mereka tidak bisa bersuara lebih keras lantaran ada di baris pendukung pemerintah. Kalau bisa nyerang, mereka mungkin akan nyerang. Tapi ini mereka enggak bisa nyerang, karena yaitu tadi, enggak dilibatkan. Pungkas Nasir, Komisi 3 DPR Republik Indonesia.